Ratusan bangunan rusak berat akibat gempa yang mengguncang kota Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kabut asap akibat kebakaran lahan mulai mengganggu jadwal penerbangan di Pekanbaru dan Palembang. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Halo saudara, selain dua informasi tadi, nantikan informasi pesta kembang api pada pembukaan Olimpiade di Beijing, China. Anda menyaksikan liputan 6 malam, saya Gadis Parengkuan. Saudara, sedikitnya 500 unit bangunan rusak berat dan 400 lainnya rusak ringan akibat gempa berkekuatan 6,6 skala Richter yang mengguncang kota Dompu, Nusa Tenggara Barat Kamis kemarin. Sampai saat ini ratusan warga masih mengungsi di tenda-tenda darurat karena takut terjadi gempa susulan. Kerusakan terparah akibat gempa terjadi di Kecamatan Pekat yang juga menjadi pusat gempa. Setidaknya ada 3 desa yang rusak diguncang gempa 6,6 skala Richter, yakni Desa Nangamiru, Kadindi, dan Kalabai. Ketiga desa ini memang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari pantai. Ratusan warga Kecamatan Pekat sampai saat ini juga masih mengungsi di tenda-tenda darurat dalam kondisi seadanya. Meski rumahnya tidak hancur, warga belum berani kembali pulang karena khawatir terjadi gempa susulan. Terus masih. Tadi aja ya, sini Pak. Terus kenapa pakai tenda gini, Bu? Nggak berani tidur di dalam, soalnya tembok itu meroboh. Medan yang berat menuju lokasi gempa mempersulit distribusi bantuan. Namun Mensos Bahtiar Camsyah menjamin tidak akan ada kekurangan logistik. Perasaan masyarakat yang terkena musibah, jadi kelaparan. Karena kita punya stok beras dan sistem kita kan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam gempa berkekuatan 6,6 skala Richter pada Kamis dini hari lalu. Rencananya seluruh rumah warga yang rusak berat akan dibangun kembali oleh Depsos dan TNI dengan anggaran 15 juta rupiah per rumah. Satya Pandia, Aulia, dan Athar Hakim melaporkan dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kabut asap di beberapa daerah di Sumatera semakin parah. Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan itu kini mulai mengganggu sejumlah jadwal penerbangan di Pekanbaru, Riau, dan Palembang, Sumatera Selatan. Gubernur Riau meminta pemerintah pusat membantu menangani pemadaman kebakaran lahan yang semakin luas agar kabut asap tidak menyebar ke negara tetangga. Sejumlah maskapai yang melayani rute Pekanbaru, Jakarta menunda penerbangan menyusul jarak pandang yang semakin terbatas di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau. Pesawat dari Jakarta juga menunda penerbangan ke Pekanbaru. Jarak pandang di bandara hanya mencapai 200 hingga 300 meter, sehingga amat berisiko untuk menerbangkan pesawat. Banyak pihak yang terlibat dalam pembakaran lahan di kawasan itu, di antaranya warga yang sengaja membakar untuk membuka lahan pertanian baru. Belum diketahui apakah warga bekerja sendiri atau ada pihak yang menggerakkannya. Gubernur Riau meminta pemerintah pusat membantu menangani pemadaman api agar kabut asap tidak menyebar ke negara tetangga. Minta pemerintah pusat apa yang kami butuhkan agar dapat dipenuhi, terutama menyangkut fasilitas yang kita perlukan. Yang kita butuhkan itu apa sekarang, Pak? Ya, alat-alat pemadaman kebakaran, pompa dan sebagainya, dan bila perlu nanti juga tenaga mengalah ahli yang ada di sini. Di Palembang, Sumatera Selatan, kabut asap juga mulai mengganggu lalu lintas, baik darat, air maupun udara. Para pengendara harus menyalakan lampu demi keamanan, sementara aktivitas penerbangan masih berlangsung meski gangguan kabut asap semakin mengkhawatirkan. Dari data Dinas Kehutanan, jumlah titik api tercatat 117 buah dan umumnya ada di Kabupaten Musi Banyu Asin serta Musi Rawas. Di Jambi, meski hasil pantauan satelit memperlihatkan penurunan jumlah titik api, namun di sejumlah kawasan masih terlihat kabut asap. Kebakaran yang terpantau satelit umumnya terjadi di ladang milik masyarakat. Tim koresponden SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Di Mojokerto, Jawa Timur, kawasan hutan jati petak 3A yang berlokasi di Desa Sambeng dan Grenjeng Kabuh juga terbakar.
Kebakaran hutan jati milik PT Perhutani ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kebakaran hutan jati yang berlangsung di petak 3A kawasan Grenjeng dan Sambeng, Kecamatan Kabuh, Mojokerto ini baru diketahui Jumat pagi. Hutan jati ini diperkirakan sudah terbakar sejak 3 hari sebelumnya, mengingat bekas kebakaran sudah mencapai puluhan hektar dari 66 hektar yang ada di kawasan petak 3A Grenjeng. Kebakaran hutan milik PT Perhutani ini diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara yang melintas di kawasan jalan yang menghubungkan kota Jombang dengan Lamongan. Sejak dilanda musim kemarau dalam 3 bulan terakhir, kawasan hutan ini rawan terbakar karena semua tanaman tanpa meranggas kekeringan. Hingga Jumat siang belum ada pihak yang memadamkan api. Jika tidak segera padam, api bisa merembet ke wilayah Sambeng, Kecamatan Kabuh yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman warga. Bambang Ronggo melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. 3 kapal nelayan di Majene, Sulawesi Barat karam akibat diterjang badai di Teluk Mandar. Sebelumnya ombak tinggi juga menghantam 2 kapal lain, namun tidak ada korban jiwa akibat amukan badai tersebut. Nelayan tetap berupaya untuk memindahkan sejumlah kapal di sepanjang pantai Banggai, Sulawesi Barat agar tidak hancur dihantam badai. Sedangkan nelayan lain berusaha menyelamatkan peralatan kapal yang hancur akibat amukan ombak. Akibat amukan badai itu, aktivitas nelayan di sekitar Teluk Mandar dan sekitarnya terhenti dan mereka takut melaut setelah 5 kapal karam diterjang badai saat mencari ikan. Amukan badai itu berdampak pula terhadap pasokan ikan sehingga harga ikan pun jadi melonjak. Badan Meteorologi setempat meminta para nelayan tidak melaut lebih dulu karena badai masih akan terjadi. Edi Junaidi melaporkan dari Majene, Sulawesi Barat. Saudara, sejumlah keluarga korban bus Karunia Bakti masuk jurang di Cianjur beberapa waktu lalu memperoleh uang santunan dari pihak Jasara Harja. Pemberian santunan kepada korban yang tewas dilakukan bersamaan dengan keluarga korban lainnya yang tinggal di Garut dan Jakarta. Pihak Jasara Harja Sukabumi, Jawa Barat, Jumat siang memberikan dana santunan kepada ahli waris Elin, salah satu korban yang tewas dalam kecelakaan bus Karunia Bakti yang masuk jurang di Cianjur beberapa hari lalu. Besaran santunan untuk setiap korban yang tewas sebesar Rp25 juta ditambah Rp4 juta lagi untuk biaya pemakaman. Orang tua Elin yang menerima dana santunan tersebut mengatakan dana tersebut akan ditabung untuk biaya anak almarhumah karena suami Elin, Ahmad Sadeli, meninggal dunia 2 tahun lalu. Terus sendiri ya? Selain dia masih ada keluarganya lagi, yang lain kakaknya, adiknya? Nggak ada ya? Selain memberikan santunan untuk korban meninggal dunia, pihak Jasara Harja juga memberikan santunan untuk korban luka-luka sebesar Rp10 juta dan korban cacat tetap Rp25 juta. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Saudara, Olimpiade Beijing resmi dibuka Jumat malam. Ribuan warga hanya bisa menyaksikan upacara pembukaan di luar Stadion Nasional Cina yang menjadi pusat penyelenggaraan kompetisi olahraga paling akbar di dunia. Pesta kembang api dinantikan warga yang tidak bisa masuk ke dalam Stadion Sarang Burung itu. Pesta kembang api spektakuler mewarnai langit malam di Beijing bersamaan dengan dimulainya upacara pembukaan Olimpiade ke-29. Dibuka tepat pada pukul 8 malam waktu setempat, upacara pembukaan dihadiri 91.000 penonton yang berada di dalam stadion yang juga disebut sebagai Stadion Sarang Burung. 80 pemimpin dunia hadir di malam pembukaan ini. Tidak semua warga bisa memiliki tiket ke dalam stadion. Mereka hanya bisa melihat nyala kembang api dari luar stadion. Namun, nyala sekitar 30.000 kembang api ini tetap menghibur warga Cina. Pembukaan Olimpiade yang ditetapkan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 ini memang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Cina. Bagi mereka, angka tersebut membawa keberuntungan. Olimpiade tahun ini mempertandingkan 28 cabang olahraga dengan peserta 10.500 atlet yang berprestasi dari 205 negara.